Halo anak-anak. Halo Bunda. Ya, Bunda Elvi akan membacakan cerita dengan judul Si Kera Kecil yang Selalu Dicurangi. Di sebuah kampung di Kabupaten Timur Tengah Utara, hidup sepasang suami istri petani yang sangat sederhana. Suami istri ini dikaruniai seorang anak kera. Hah? Kera? Ya, ia menyerupai kera karena seluruh tubuhnya dipenuhi dengan bulu. Namun, sebelum kera itu dewasa, orang tuanya meninggal karena kecelakaan. Kera hidup sendiri, lalu ia diasuh oleh om dan tantanya. Tapi, saudara sepupunya tidak suka. Mereka sering marah, pukul, bahkan mengejar si kera dengan anjing. Ketika tante dan omnya pulang, si kera ini melaporkan kejadian tadi. Tapi saudara sepupunya katakan, bohong, kami selalu berbuat baik dengan si kera jelek ini. Karena sering dimarahi oleh kakak-kakaknya, maka om dan tantanya ke kebun. Si kera kecil ini juga keluar ke rumah tetangga yang sedang menumbuk padi. Lalu dia memilih butiran-butiran yang jatuh dan mengumpulkan sampai dengan 7 buah ketupat. Dan si kera kecil ini mengambil 7 ruas bambu berisi air, kemudian ada sirih, pinang, dan tembakau. Bahan-bahan ini menjadi bekal untuk si kera kecil mencari bapa dan mamanya yang telah meninggal dunia. Dalam perjalanan, si kera melewati 7 gunung yang tinggi. Pada gunung yang tinggi, dia beristirahat untuk makan bekal yang di bawahnya. Tapi ia sambil bernyanyi. Oh ainai, oh mam ainai, lana lo seke bae. Yang artinya adalah, oh bapa, oh mama, jalan terlalu amat jauh. Tapi suaranya ini didengar oleh mamanya almarhum ini. Mamanya berkata kepada bapak, "Bapak, saya mendengar ada suara burung kecil yang sedang memanggil induknya." Lalu bapaknya menjawab, "Iya mama, suara itu semakin dekat dan jelas. Mari kita pergi mencari suara itu." Mereka keluar dan bertemu dengan kera kecil dan berpelukan erat. "Anakku, tadi kamu datang lewat mana? Atas atau bawah?" Kata kera ini, "Lewat atas." "Kalau begitu, kamu tidak boleh lama-lama di sini." Keesokan harinya, si kera ini kembali ke kampung dengan membawa seekor ayam jantan. Ibunya berpesan, "Kalau kamu minta sesuatu, mintalah pada ayam jantan ini." Maka kera ini pulang kampung tinggal sendiri, tapi dia tidak mempunyai rumah. Lalu dia meminta kepada ayam itu, dan pada saat ayamnya berkokok, semua kebutuhan dipenuhi. Akhirnya kera itu menjadi orang yang kaya, tapi dia tetap baik dan dia tetap berkebun. Ketika kera itu ke kebun dan pulang melihat ayam jantannya tidak ada karena nenek sihir sudah membunuh ayam itu. Maka kera mendapatkan tulang ayam yang jatuh. Lalu kera ini berkata, "Kalau memang tulang ayam ini adalah ayam kesayanganku, maka berilah bukti." Beberapa hari kemudian muncullah pohon jeruk semakin tinggi, berbunga dan berbuah lebat. Nah, ketika si kera ini melihat buah jeruk itu, dia memetik buah itu dan dia membelahnya dan emas, perak. Dia begitu bahagia. Emas dan perak ini bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhannya. Pesan moral dari cerita ini adalah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dan saya berpesan kepada para orang tua, mari dampingi anak-anak kita berliterasi. Budayakan membaca bersama. Salam literasi.